Setelah kita melihat sektor mana yang sedang mengalami pertumbuhan, maka tentunya tidak semua saham dalam sektor tersebut juga layak dibeli. Halo kawan Visto, selamat datang di video EduFast. Masih membahas lebih dalam mengenai pendekatan analisis top-down. Setelah melakukan analisa ekonomi makro dan analisis sektoral, hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah analisis mikro perusahaan atau analisa emiten. Setelah kita melihat sektor mana yang sedang mengalami pertumbuhan, maka tentunya tidak semua saham dalam sektor tersebut juga layak dibeli. Nah, disinilah pentingnya analisa mikro, yaitu analisa yang lingkupnya sudah lebih kecil dengan tujuan memilih perusahaan mana yang terbaik dan layak untuk dibeli. Terdapat dua cara untuk menganalisis perusahaan. Yang pertama adalah dengan menganalisis berita yang berkaitan dengan perusahaan. Bagaimana strategi dalam menjalankan usahanya, apakah dalam waktu dekat akan melakukan aksi korporasi, ataupun bagaimana manajemen yang memimpin perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang dipimpin oleh manajemen yang memiliki track record yang buruk tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Atau, aksi korporasi yang dilakukan perusahaan juga perlu ditinjau lebih jauh. Apakah akan memberikan dampak positif atau negatif pada perusahaan tersebut? Selain itu, salah satu yang paling penting ialah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Tentunya kita sebagai investor tidak ingin membeli perusahaan yang tidak sehat ataupun tidak bertumbuh, bukan? Analisa perusahaan ini tujuannya ialah agar investor dalam berinvestasi tidak seperti membeli kucing dalam karung, tidak melihat dan tidak tahu apa yang akan dibelinya. Dalam menganalisa perusahaan, ada beberapa faktor yang perlu dilihat. Untuk lebih lengkapnya, simak di video kami selanjutnya ya. Salam investasiku for better tomorrow.